Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Ilahi anta maksudi warullah kamatlubi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, Allah Subhanahu telah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Perlu diketahui bahwa inti dalam mengerjakan, mendirikan sholat adalah untuk mengingat Tuhan. Tidak hanya sekedar menyebut, tapi di atasnya menyebut yaitu mengingat. Masa kita sholat dengan menyebut Allah, Allah, padahal dalam sholat ada bacaan tersendiri. Dalam mengingat tentu harus ada yang diingat. Ini harus kita membetulkan, membenarkan syahadatnya dulu. Karena syahadat adalah pokok kunci atau pondasi pertama dalam orang beragama. Tidak hanya mengucapkan, tidak hanya meyakini, tapi benar-benar menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, menyaksikan Nabi Muhammad utusan Allah. Tentu dalam bersaksi dalam syahadat adalah bermetodologi wasilah. Kalau tidak bermetodologi wasilah tentu tidak akan bisa membenarkan syahadatnya. Karena Allah yang maha mutlak dalam alam yang mutlak, kita dalam alam relatif, makhluk yang sangat relatif. Allah Ta'ala sendiri menghubungi manusia dengan wasilah utusan. Begitu juga kita akan menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak harus dengan wasilah. Maka carilah wasilah. Intinya adalah mursyid, karena wasilah itu adalah guru rohani atau guru mursyid. Dalam bersolat, mengerjakan solat, mendirikan solat, itu intinya solat adalah mengingat pada Tuhan. Dalam mengingat itu kita menyambungkan frekuensi dan gelombang kepada guru rohani. Tidak mengingat bentuk jasmaniah atau bentuk jasadiahnya, tapi dalam mengingatnya adalah dengan cara menyambungkan gelombang atau frekuensi pada guru rohani. Intinya adalah menyambungkan frekuensi dan gelombang. Tidak lain orang-orang tarekat adalah rabitoh. Maka dari itu, kalau kita hanya mengandalkan syariat-syariat saja, syariat hanyalah menjelaskan syarat rukunnya ibadah, batal sahnya ibadah, tidak menjelaskan, membahas tentang diterima dan tidaknya ibadah, karena itu ada di level hakikat. Maka dari itu kita tingkatkan dalam kita beragama, supaya kita dalam beragama ini benar-benar bisa hakul yakin, bisa membuktikan sendiri itu hakul yakin. Maka kita tingkatkan ke level hakikat dengan dihantarkan tarekat, karena tarekat adalah syariatnya hakikat. Syariatnya tarekat adalah syariat. Syariat adalah dalil. Semua adalah berurutan. Ini penting sekali, karena banyak sekali orang mengerjakan
sholat tapi tidak nyambung, akhirnya diancam neraka wel. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang mengerjakan sholat yang sholatnya adalah lalai. Artinya lalai di sini adalah tidak connect, tidak nyambung. Karena apa? Tidak menemukan wasilah guru mursyid. Dan juga perlu diketahui, kalau kita hanya bersyariat saja, maka syariat adalah tanpa hakikat ya. Syariat yang tanpa hakikat adalah menyembah kekosongan. Nah, dalam kaidahnya ulama-ulama sufiyah, ahli tasawuf, ahli hakikat, asyariatu bila hakikatin atilah. Orang bersyariat tanpa berhakikat maka menyembah kekosongan. Juga sebaliknya, wasyariatu bila wal haqiqatu bila syariatin batilah. Orang berhakikat tanpa bersyariat juga batal, tidak mungkin terjadi. Yang namanya isi adalah dari ditutup dengan kulit. Kalau kulit saja tanpa isi juga tidak berguna. Akhirnya artinya saling berkesinambungan. Maka dari itu dalam kita mengerjakan ibadah, intinya sholat adalah mengingat Tuhan, maka carilah wasilah supaya bisa mengingat Tuhan. Karena kalau hanya kita itu tidak pakai wasilah, maka tidak akan bisa mengingat Tuhan. Tidak lain adalah guru rohani, guru sang pembimbingan roh. Kalau jasad adalah dibimbing oleh orang tua, kalau roh itu adalah kita carikan dulu supaya roh ini bisa dibimbing oleh seorang guru roh. Karena kalau tidak dicarikan pembimbing, maka ketika kita mati pasti roh kita tidak akan bisa pulang, karena tidak akan bisa pulang sendiri ke tempatnya kalau tidak diberitahu, dituntun, dibimbing oleh sang guru pembimbing. Karena tidak semua orang mati itu rohnya pasti pulang semua ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak hanya roh-roh yang dibimbing oleh guru rohani. Inilah pentingnya mursyid. Wajib bermursyid, itu wajib, karena kalau tidak punya guru mursyid pasti akan tersesat. Artinya tersesat adalah rohaniyahnya tidak akan bisa pulang. Rohaniyahnya tidak akan bisa pulang. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Orang yang sesat adalah orang yang hidupnya ini tidak menemukan wali yang mursyida, seorang kekasih yang membimbing, yang menunjukkan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Hanya orang yang bisa kembali kepada Allah adalah roh yang bisa kembali kepada Allah adalah roh-roh yang dibimbing oleh guru rohani. Dan juga tidak akan bisa kenal kepada Allah tanpa ada yang bisa mengenalkan, tanpa ada yang mengenalkan. Jadi carilah guru rohani. Dalam hadis, kun ma'allah fa illam takun ma'allah ma'aman ma'allah fa innahu yusilaka ila Allah. Bersertalah kamu kepada Allah. Kalau belum bisa berserta kepada Allah, bersertalah kepada orang yang sudah bisa berserta kepada Allah. Maka orang itu akan bisa menemukan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang hidup ini, dalam kehidupan ini adalah mempunyai guru mursyid. Guru mursyid, maka kita harus mencari. Walaupun toh di dunia ini dirasa mungkin banyak mursyid banyak, kita berhak untuk memilih yang benar-benar bisa membimbing, yang juga mengarahkan,
memilih dan memilih berhak itu adalah urusan saudara-saudara sekalian dalam untuk memilih guru. Kalau dari bimbingan kami yang telah saya rasakan sendiri, alhamdulillah, dalam rohani kami ya memang merasakan sendiri dari bimbingan kami dalam thariqah ruh ini, thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, dalam liwa atau bendera ta'lim ma'rifat bimbingan Mr. TN. Alhamdulillah telah saya rasakan thariqah arwah, thariqah ruh. Karena tidak semua thariqat itu pasti bisa menemukan. Karena apa? Hanya thariqah arwah. Maka ada thariqah yang level umum, level khusus dan khususul khusus. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.